Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Hayat, NIM 1912101157, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang berjudul pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian isi atau materi atau bahan ajar kurikulum. Isi atau materi yaitu meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tersebut mengenai bidang studi tersebut. Dalam jurnal Imron Fadil DKK, menurut Subandijah 1992, bahan ajar materi atau bahan kurikulum adalah materi yang disampaikan oleh pendidik untuk peserta didik. Komponen isi dalam kurikulum sebenarnya berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Untuk jenis-jenis dari bahan materi yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur atau sikap dan nilai. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Menurut Kusnandar 2008, bahan ajar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan subjek dan objek. Yang berdasarkan subjek yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan ajar yang sengaja dirancang oleh seorang yang hanya dikhususkan sebagai bahan untuk belajar. Bahan tersebut adalah berupa buku, handouts, LKS, dan modul. Yang kedua yaitu bahan ajar yang tidak dirancang oleh seseorang yang hanya dikhususkan untuk belajar namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya seperti clipping, koran, film, iklan, dan berita. Selanjutnya bahan ajar berdasarkan objeknya itu dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Yang selanjutnya yaitu cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengenai kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita belajarkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Keluasan cakupan materi yaitu menggambarkan berapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Yang kedua yaitu sedangkan kedalaman materi yaitu menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar, yang dimana dapat diuraikan menjadi dua pendekatan pokok, yaitu yang pertama pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua yaitu pendekatan hierarki atau menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dalam kompetensi dasar. Yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dasar. Yang keempat yaitu memilih sumber bahan belajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, koran, internet, media audiovisual, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.